pengen hasilin uang. Asik asik asik, jeli lihat peluang. Cantik cantik cantik, strategi dalam trading. Cerdik cerdik cerdik, saat profit semua. Balik balik balik, kerja masa. Hai traders, good day. Balik lagi di channel YouTube Ladang Saham yang tentunya bersama Ani dan Joni. Jadi kali ini kita akan menampilkan saham-saham yang naik secara signifikan saat live trade dan juga tentunya membandingkan dengan hasil bot para traders ladang saham untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Om Jon dari Ladang Saham. Mohon maaf sebelumnya, kemarin masih kita off ya karena saya dalam perjalanan. Untuk saat ini alhamdulillah saya sudah ada waktu untuk beramai-ramai kita coba membahas request analisa saham yang masuk di grup Telegram Ladang Saham dari para member, dari Bapak Ibu sekalian. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita coba ya. Saham yang pertama yang di request itu adalah ASI Astra Internasional. ASI Astra Internasional. Bagaimana kondisinya saat ini? Saat ini Bapak Ibu sedang distribusi kuat ya, dan sudah tembus ke level terendah supportnya di 56.600. Jadi kondisi seperti ini bagaimana? Untuk Bapak Ibu jangan masuk dulu ya, lebih baik tunggu jika break di atas 5.600 ya. Sebelumnya ASI ini berada di area sideways, di mana harga terendahnya di 5.600 dan tertingginya 5.800. Jadi dia sideways-nya di area situ-situ aja. Inilah yang saya bilang kemarin-kemarin ketika membahas saham-saham yang konsolidasi. Ini kalau misalnya kita ingin mencoba masuk di buy on weakness, harus disiplin aja stop loss, karena begitu tembus harga bawahnya dia akan terus melanjutkan penurunan mencari level terendah berikutnya ya. Tapi kalau misalnya dia break, ada kemungkinan dia akan terbebas dari konsolidasinya dan mulai naik. Nah, jadi untuk yang ASI ini tunggu saja jika dia berada di atas 5.600. Selanjutnya ada yang diminta saham Semakom. Oh, ini kayaknya baru IPO ya. Mohon maaf, saya jujur aja kalau untuk candle yang seperti ini belum matang gini saya nggak bisa analisa. Jadi saya pas dulu ya. Mohon maaf ya untuk yang request saham Sema, saya tidak bisa analisa. Selanjutnya Antam. Nah, Antam ini cukup menarik, hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, 12%, dan akan targetnya menuju ke pertama adalah di 2000. Kenapa Antam hari ini naik? Seperti sebelum-sebelumnya yang saya bilang, untuk saham-saham komoditi ini sangat terpengaruh oleh harga komoditi dunia, dimana kemarin ini Antam ini dipengaruhi oleh pergerakan kenaikan harga nikel yang cukup tinggi ya. Hari ini sih sore nikel juga naik, ada kemungkinan dia bisa melaju mencoba untuk tembus di 2000. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah punya dan masih hold, bisa dipasang trailing stopnya di angka 2000 ya. Dan target berikutnya MA20 pastinya. MA20, dan di sini ada resist 2200. Setelah di MA20 2100, maka dia akan ke 2200 ya. Yang belum punya bagaimana? Yang belum punya boleh, karena kondisi saat ini nikelnya lagi naik, bisa ya untuk spekulasi saat ini, karena kebetulan juga candlenya di atas MA5, bisa untuk beli dengan target yang garis ini ya, 2000, 2100 dan 2200. Mudah-mudahan saja besok Antam masih kuat naik ya, karena harga nikelnya masih tinggi. Baik, kita menuju ke saham berikutnya yaitu AYLS. AYLS masih belum keluar di area konsolidasi ya.
yaitu di kisaran 300 hingga 350 seperti yang saya bilang kemarin. Ada juga yang request ya, ada kemungkinan kenaikan terbatas hanya sampai di 350 gitu. Jadi untuk kondisi yang seperti ini sebaiknya jika yang sudah punya dan cuan ya TP aja di kisaran 350 ya. Akan lebih bagus kalau pada saat tutupan harganya di atas 350, maka dia akan menuju target berikutnya di kisaran 400. Nah, yang belum punya bagaimana? Seperti sebelum-sebelumnya, untuk saham-saham yang berada di area konsolidasi bisa untuk entry jika buy on weakness ya di 300 dan langsung disiplin stop loss, atau tunggu konfirmasi break di atas 350 ya. Baik, kemudian ada saham RMKE. RMK Energy saat ini mengalami penurunan setelah kenaikan, dan di sini resist kuatnya dia di kisaran 360. Dia tidak kuat naik ya, sudah beberapa hari, ada tadi, kemarin, nah saat di hari ini juga gitu ya, nggak kuat naik dan supportnya berada di 330. Nah, yang sudah punya harap diperhatikan jika dia tembus ke bawah 330 sebaiknya disiplin stop loss, karena dia akan menuju ke support berikutnya 300 atau paling dalam di MA20 dahulu ya. Yang belum punya bagaimana, tunggu saja sampai dia nanti pas saat tutupan harganya itu di atas MA5. Lebih bagus lagi dia melewati resist hariannya ini, yaitu harga opening kemarin di 345. Selanjutnya Karwe, ada yang minta Karwe. Nah, untuk Karwe juga setelah mengalami kenaikan, kalau kita lihat ya, dia sudah mulai patah tren. Dia resistnya nggak kuat, udah tembus ke bawah MA5, tapi di sini masih ada 180. Nah, kalau saya untuk kondisi seperti ini di saat sudah di bawah MA5, saya itu langsung buang. Karena apa? Khawatirnya akan menuju support berikutnya. Ya iya kalau berhentinya di 180, tapi biasanya akan dia mendekati ke MA20. Nah, setelah misalnya sudah turun di sini untuk naik lagi ke harga yang kita punya, itu masih akan membutuhkan waktu. Nah, kita akan sangat sayang kalau misalnya dana kita itu hanya terendap menunggu saham yang turun untuk naik ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, misalnya yang sudah punya ternyata masih hold, mungkin tingkat toleransi resikonya lebih lebar, silakan. Tapi kalau memang paling batasnya itu jika sudah melewati 180 sudah dibuang dahulu ya. Selanjutnya adalah ABA. Saham ABA masih downtrend ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sering mendengar analisa saya itu selalu saya tanpa basa-basi, saham downtrend nanti aja gitu ya. Jadi tanpa basa-basi aja, ABA tunggu aja sampai break 300 baru boleh masuk. Kemudian saham berikutnya adalah Kino. Saham Kino ini mengalami kenaikan setelah udah 3 hari ya mengalami kenaikan. Di sini sebelumnya ada resist di kisaran 2280, kemudian dia tembus. Kemudian di sini ada resist berikutnya ya 2340-an, dia nggak kuat turun lagi. Nah, kondisi seperti ini bagaimana? Kemungkinan besok pagi atau awal-awal pembukaan bisa dia untuk meneruskan tenaganya naik ke 2340, tapi hanya terbatas ya. Hanya terbatas. Jadi Bapak Ibu yang masih pegang bisa coba untuk diamati bid over besok. Jika di saat 2340 nggak kuat udah dibuang dahulu. Bagi yang belum punya, saran saya tunggu aja break di atas 2340 terkonfirm boleh masuk, atau buy on weakness di 2220 ya.
Selanjutnya adalah BBHI. Untuk saham BBHI ini saham baru right issue ya. Saham baru right issue, jadi sementara ini tolong untuk dihindari dahulu sampai dia konfirmasi ada pantulan cukup kuat. Mungkin jika sudah melewati 6.000 ya, jika harganya sudah matang di atas 6.000 boleh coba spekulasi buy, tapi langsung disiplin stop loss jika dia turun lagi di bawah 6.000 ya. Nah, yang terakhir saham yang diminta adalah Pegas. Saham Pegas yang hari ini mengalami technical rebound ya. Tapi jangan lupa kita bisa lihat di sini masih kenaikannya di area terbatas ya, konsolidasi di 1350-an. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang tadi mungkin sudah beli ya, buy close, bisa dipasang trailing stop di 1350, dikawal cuannya ya, karena masih ada MA20 nya yang menjadi resistnya. Selain itu juga seperti biasa yang saya bilang, saham komoditi harus dilihat ya untuk gas alam nanti besok harganya apakah naik atau tidak gitu, karena ini akan berpengaruh terhadap sentimen pergerakan saham tersebut. Jadi sekali lagi untuk Pegas, jika sudah di atas sudah mendekati 1350 bisa dipertimbangkan untuk pasang trailing stop mengamankan cuan, karena ini merupakan resist kuatnya untuk beberapa hari terakhir. Demikian Bapak Ibu analisa saham yang Bapak minta melalui grup Telegram Ladang Saham. Semoga analisa teknikal praktis ini dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran Bapak Ibu ya. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.